Nomor 11, tingkat kebutuhan hidup yang tinggi di perkotaan dengan tingkat persaingan yang ketat membuat orang harus dapat bertahan hidup dengan cara apapun yang terpenting halal. Maka itu, seseorang dituntut untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk dapat bertahan hidup. Hal yang dilakoni oleh Linda Weni, seorang mantan atlet yang kini membuka kedai kopi kekinian di era komplek olahraga. Berdasarkan penjelasan tersebut, pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan kita bisa mengaitkan dengan apa yang dimaksud soal dari apa yang oleh sosiologi disebut sebagai lembaga sosial. Setidaknya kita sama tahu bahwa salah satu lembaga sosial utama itu kaitannya dengan ekonomi. Mari kita pahami terlebih dahulu lembaga sosial dimaksud. Lembaga sosial secara sederhana adalah sebuah seperangkat aturan, tata kelakuan, atau sistem norma yang diciptakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku setiap anggotanya, tentu saja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, setidaknya kita menemukan dua kata kunci dari definisi yang terkait dengan soal, yaitu yang pertama adalah kata-kata perilaku. Nah, perilaku di sini tentu kaitan soalnya adalah dengan apa yang disebut sebagai sebuah pekerjaan. Kita tahu pekerjaan itu adalah memuat terkait dengan apa yang kita sebut dengan istilah status dan peran. Setidaknya sebagai mantan atlet, dia merubah statusnya menjadi seorang pengusaha. Terlepas bahwa ini adalah bagian dari usaha mikro atau makro, yang pasti kita bisa melihat bagaimana perilaku atau status berikut juga dengan peran itu dikaitkan dengan bagaimana si Linda Weni ini memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Nah, tentu saja ini saya katakan tadi terkait dengan lembaga sosial utama ekonomi, yang tentu saja kaitannya adalah bagaimana masyarakat bisa mempertahankan atau meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sehingga kehidupan bagi yang bersangkutan bisa terus berkesinambungan atau berjalan layaknya masyarakat secara normal. Nah, dengan demikian, dengan redaksi pertanyaan bahwa pekerjaan yang dilakukan seseorang merupakan, maka alternatif yang tentu saja relevan dengan yang dimaksud oleh bagaimana seorang mantan atlet ini membuka sebuah usaha untuk bisa bertahan hidup, tentu kaitannya dengan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Setidaknya kita juga bisa memahami bahwa ini menjadi sebuah contoh bagaimana suatu perilaku anggota masyarakat setidaknya masih atau tetap mematuhi nilai norma di masyarakat, sehingga dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dia tetap bisa mematuhi nilai norma tersebut dengan memiliki alternatif atau pengganti pekerjaan yang halal, dalam pengertian bisa atau tetap mematuhi nilai norma yang berlaku. Nah, dengan demikian jawaban kita dari ilustrasi jawaban ini, dari ilustrasi soal kita, jawabannya adalah yang E. Nomor 12, masyarakat yang menganut sistem pelapisan sosial yang tertutup di mana kedudukan anggotanya cenderung tetap dan sulit untuk melakukan mobilitas sosial. Di mana pihak pada lapisan sosial tertinggi adalah yang menguasai alat produksi seperti pemilik lahan atau raja. Penjelasan tersebut menjelaskan lapisan sosial pada masyarakat. Masih terkait dengan stratifikasi sosial, kali ini kita melihat bagaimana bentuk stratifikasi sosial, di mana soal mengilustrasikan bahwa sifat dari stratifikasi sosial itu bersifat tertutup. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu sistem yang kemudian kita temukan ini menjadi bagaimana sifat setiap anggota masyarakat, apakah sulit, sedikit, atau banyak melakukan mobilitas vertikal. Setidaknya ini menginformasikan juga kepada kita bahwa kalau kita mendapati sifat stratifikasi sosial yang tertutup, maka bukan berarti tidak bisa pindah sama sekali. Mengapa? Karena sosiologi memahami bahwa tidak ada masyarakat manapun di dunia memiliki sifat stratifikasi sosial tertutup secara absolut. Setidaknya soal mengatakan bahwa cenderung tetap dan sulit, artinya masih bisa melakukan perpindahan kelas sosial sebagaimana kita mendapati contoh pada masyarakat Inggris melalui saluran mobilitas perkawinan, maka rakyat biasa bisa menikah dengan pangeran misalnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, mari kita lihat bagaimana ilustrasi yang dimaksud bahwa mereka yang ada pada kelas atau lapisan teratas adalah mereka yang dituliskan sebagai pemilik alat produksi. Kata-kata ini mungkin mengingatkan kita dengan apa yang menjadi bagian dari sistem ekonomi di masa lalu yang secara umum
sistem perekonomiannya masih berbasis dengan agraris atau pertanian. Nah, jadi pemilik alat produksi juga mungkin mengingatkan kalian dengan tokoh yang namanya Karl Marx, di mana pemilik alat produksi dimaksudnya adalah kaum kapitalis yang kita kenal dengan istilah bourgeois. Nah, demikian juga istilah tuan tanah ini yang menjadi kata kuncinya, sekali lagi karena latar belakang mata pencarian masyarakat di era tertentu atau di masa lalu itu adalah agraris atau pertanian, makanya kita mengenal istilah tuan tanah. Sebagaimana mungkin di Jawa kita mengenal stratifikasi masyarakat pertanian yang kemudian diukur berdasarkan kepemilikan luas lahan. Sistem yang sama juga kita bisa memahami bahwa situasi yang ada pada struktur sosial di masa lalu itu berbentuk monarki atau kerajaan. Nah, setidaknya kita juga bisa meneruskan bagaimana stratifikasi yang ada kemudian di tengah atau di bawahnya, yaitu yang biasanya kita juga bisa lihat sebagai bagian tengah sebagai bangsawan, dan yang terakhir adalah rakyat biasa atau rakyat jelata. Nah, dengan demikian kita ingin menyimpulkan bahwa ilustrasi dari terdapatnya pemilik alat produksi, tuan tanah atau raja pada sebuah bentuk stratifikasi sosial di masyarakat, maka ini mencerminkan dengan apa yang disebut dengan istilah feodal. Maka jawaban kita adalah yang B. Nomor 13. Pada masyarakat modern, setiap individu memiliki kesempatan untuk pindah status sosial dari satu lapisan ke lapisan lainnya dalam masyarakat. Mobilitas sosial dapat terjadi berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai contoh, Lalu Muhammad Zohri yang berhasil menjadi atlet tingkat dunia berkat ketekunannya dalam menjalani profesinya. Kedudukan di lingkungan masyarakat tinggi karena setidaknya ada dua hal yang bisa kita lihat terkait dengan yang namanya mobilitas sosial dan stratifikasi sosial. Ilustrasi yang kemudian dicontohkan sebagai seorang atlet dunia ini tentu bisa kita pahami. Pertama, kita lihat dulu mobilitas sosial secara sederhana adalah bicara gerak perpindahan individu. Nah, adapun kata-kata kelas sosial itu mencerminkan tempat atau ruangnya. Sehingga ketika kita gabungkan, gerak mobilitas sosial dan stratifikasi sosial menjadi terhubung atau saling terkait, sehingga gerak perpindahan individu itu dimaknai dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Adapun ilustrasi yang digambarkan di soal nomor 13 ini adalah bagian dari bentuk mobilitas sosial vertikal, di mana kita tahu lalu Muhammad Zohri dengan setidaknya memiliki status sebagai atlet dunia atau atlet internasional itu terkait dengan yang namanya di dalam mobilitas sosial disebut dengan istilah faktor pribadi. Setidaknya kita bisa memahami bagaimana lalu Muhammad Zohri dengan kata kunci ketekunan di sini menggambarkan kualitas atau kemampuannya terkait dengan profesinya tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gerak perpindahannya atau proses mobilitas sosial yang dilakukan dengan ketekunan profesi sebagai atlet itu menghantarkan seorang lalu Muhammad Zohri berada pada kedudukan yang tinggi di masyarakat. Dengan demikian, sekali lagi kita menggarisbawahi bahwa setidaknya di dalam mobilitas sosial kita memahami itu menjadi bagian dari yang namanya faktor pribadi. Nah, ketekunan di soal tersebut memberikan pemahaman atau pemahaman penting bahwa dari sinilah kita memahami bahwa di dalam proses mobilitas sosial ada proses yang disebut sebagai kualitas orang per orang atau kemampuan yang membedakannya dengan orang lain yang kita sebut dengan istilah faktor pribadi. Nah, dengan demikian tentu jawaban yang relevan terhadap bagaimana mobilitas sosial ini terkait dengan stratifikasi sosial yaitu pada opsi yang C, yaitu ketekunan dan profesionalitasnya dengan profesi dalam hal ini adalah atlet. Nah, dengan demikian jawaban kita nomor 13 adalah yang C. Nomor 14, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal. 2. Memperhitungkan nilai guna atau utilitarian. 3. Anggotanya memiliki profesi yang sama. 4. Pembagian kerja didasarkan pada budaya dan tradisi yang berlaku. 5. Lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Dari pernyataan di atas yang memiliki ciri patembayan adalah dari sejumlah pernyataan setidaknya 5, kita akan memilih mana yang merupakan
bagian dari ciri patembayan yang kita kenal juga dengan istilah Gesellschaft. Jadi terkait dengan konsep kelompok sosial yang disampaikan oleh Ferdinand Tönnies, kita coba melihat atau membandingkan bagaimana perbedaan ciri di antara keduanya setidaknya berdasarkan beberapa pernyataan yang kita baca di soal tersebut. Yang pertama, sebenarnya kita bisa menghimpun ataupun mengumpulkan pemahaman kita terkait dengan apa dan bagaimana kerjasama yang terjadi pada kelompok masyarakat yang dibedakan menjadi istilah paguyuban dan patembayan ini atau Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, kita lihat, adapun hubungan yang kemudian terbentuk dari kerjasama, tentu kalau paguyuban adalah bersifat kekal atau selamanya, sementara patembayan bersifat kontraktual atau sementara. Setidaknya itu diwakili oleh opsi yang pertama, kita bisa simpan itu menjadi alternatif jawaban kita. Kemudian di pernyataan kedua kita mendapatkan kata nilai guna atau utilitarian. Nah, tentu saja kita bisa melihat perbandingannya sebagaimana di pernyataan yang keempat, karena kerjasama yang terjadi tentu berbeda antara paguyuban dan patembayan. Oke, jadi kerjasama yang terjadi itu karena tradisional pada paguyuban, sementara pada patembayan ini yang mungkin kita menggunakan istilah profesional, setidaknya karena masing-masing anggota kelompok itu mendapatkan asas manfaat. Nah, inilah yang kemudian dikaitkan dengan istilah nilai guna atau utilitarian tersebut, yang pada intinya adalah bagian dari hubungan yang terjadi di antara para anggota, masing-masing akan mendapatkan keuntungan. Nah, dari sinilah kemudian kita juga memahami bahwa proses kerjasama pada paguyuban itu tanpa pamrih, karena kita tahu ikatannya adalah ikatan batin emosional, sementara patembayan adalah yang bersifat pamrih, yaitu mengharapkan atau mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dimaksud di poin yang kedua. Dan bagian dari kelengkapannya ternyata kita menemukan pada pernyataan yang kelima yang dikatakan di sana lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Maka dari kita memahami perbedaan di antara konsep kelompok yang disampaikan oleh Ferdinand Tönnies ini, maka jelas jawaban kita adalah pada pernyataan 1, 2, dan 5. Dengan demikian jawabannya adalah yang C. Nomor 15, masalah yang sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di perkotaan terjadinya polarisasi kelompok sosial. Polarisasi merupakan pola pembagian kelompok yang secara kontras berhadapan satu sama lain. Dinamika hubungan sosial semacam ini dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok. Solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik tersebut adalah baik, sebagaimana soal sudah memberikan isyarat bahwa apa yang sedang kita bahas ini adalah apa yang kemudian menjadi bagian dari dinamika hubungan kelompok. Setidaknya kita membaca bahwa potensi yang ada dari masyarakat yang terdiri dari polarisasi tadi, maka potensi yang dimaksud adalah konflik antar kelompok. Nah, tanpa kita mendapat penjelasan lebih jauh terkait dengan bidang konflik apa yang kemudian menjadi penyebabnya, setidaknya kita bisa melacak apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari terjadinya konflik antar kelompok tersebut. Nah, kita mendapati setidaknya ada 4 faktor penyebab konflik. Yang pertama adalah perbedaan pendirian atau perasaan. Kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan atau perbedaan kebudayaan. Ketiga adalah perbedaan kepentingan. Yang terakhir adalah perubahan-perubahan sosial yang terjadi terlalu cepat. Setidaknya kita bisa memahami bagaimana solusi ketika kita kaitkan bahwa salah satu faktor penyebab dari terjadinya konflik antar kelompok setidaknya adalah perbedaan kepentingan. Nah, ini mungkin yang paling umum menjadi bagian dari faktor penyebab konflik ketika bicara konteksnya adalah kelompok. Nah, maka dengan redaksi pertanyaan apa solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik? Nah, dengan adanya perbedaan kepentingan ini, tentu saja semua pihak yang berkonflik harus berusaha saling memahami apa yang menjadi keinginan masing-masing pihak. Artinya, bisa mendalami apa yang menjadi keinginan di satu pihak, berikut juga pihak lain juga berusaha memahami apa yang menjadi keinginan di pihak yang lain. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa memahami pentingnya sebuah kompromi.
Setidaknya, kalaupun perbedaan kepentingan ini terjadi, maka di antara mereka bisa membangun kesepahaman untuk bisa menemukan titik temu, kemudian mufakat, sehingga konflik bisa dihindari. Sehingga dari alternatif jawaban, kalau pertanyaan adalah solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya konflik, tentu saja adalah bagaimana mereka mempertemukan apa yang menjadi perbedaan kepentingan atau keinginan mereka tersebut. Nah, kita bisa menemukan jawaban yang tepat adalah adanya kesepahaman. Setidaknya sekali lagi dengan memahami bagaimana keduanya bisa menemukan manfaat atau kesepakatan yang bisa dilakukan sehingga konflik bisa terhindari. Nah, lanjutannya adalah kesepahaman, penghargaan, dan penerimaan. Nah, inilah kemudian menjadi bagian penting dari syarat yang sebenarnya bisa kita kaitkan dengan yang namanya kompromi. Artinya kedua belah pihak membuat sebuah kesepakatan karena mereka sudah memiliki kesepahaman sehingga bisa saling menghargai dan menerima satu sama lain. Dengan demikian, jawaban kita adalah yang A.